Berlatar di sebuah kedalaman hutan Bosnia yang lembab dan berbahaya, tepatnya di wilayah Balkan. Sebuah unit pasukan khusus Rusia bergerak dalam senyap. Misi mereka krusial, yaitu meringkus pria yang bernama Harun, pemimpin kelompok militan Albania yang sangat kejam. Operasi ini bukan sekedar perintah militer, melainkan upaya terakhir untuk menghentikan rekam jejak kekerasan panjang yang dilakukan kelompok Harun terhadap warga sipil yang tak berdosa. Unit ini dipimpin oleh Komandan Satalov, seorang perwira tegas yang didampingi oleh tim terbaiknya, Peras, Kiria, Grey, dan Bara. Tout silence, ça commence à me... Le feu vivant. Ça a pas l'air... Tout est prêt, commandant. C'est quand tu veux. Ketegangan memuncak saat Slash akhirnya berhasil mengendus keberadaan Harun. Kontak fisik tak terelakkan dan terjadilah keributan. Pada saat Slash berniat menghabisi Harun, namun langkahnya terhenti ketika Kiria muncul secara tiba-tiba. Kiria menegaskan instruksi sang komandan Satalov bahwa Harun harus ditangkap hidup-hidup untuk kepentingan informasi. Nah, di tengah perdebatan taktis itu, tiba-tiba hal yang tak diinginkan pun terjadi. Sebuah serangan mendadak atau kecelakaan fatal mengubah segalanya dalam sekejap. Dalam kondisi genting akibat kejadian tersebut, Slash pun langsung meminta evakuasi darurat kepada sang komandan. Setelah sisa-sisa pertempuran meredu, suasana berubah menjadi kelabu. Di tengah keheningan yang mencekam, momen haru pun terjadi. Kiria akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Slash. Luka kehilangan itu semakin pedih saat perintah baru turun dari atasan. Demi kepentingan diplomatik yang dingin, mereka diperintahkan untuk melepaskan Harun. Perdebatan sengit pun pecah. Satalov merasa dikhianati. Baginya perintah itu adalah penghinaan terhadap nyawa Kiria dan kompromi terhadap kejahatan. Merasa keadilan telah dipermainkan oleh politik, hingga akhirnya tanpa kompromi sedikit pun Satalov langsung memilih jalannya sendiri demi menegakkan keadilan. Konsekuensi dari tindakan itu pun langsung diberikan sanksi berat. Tepat pada hari itu juga, Beck, Satalov, Slash, Vera, Grey, dan Bara atas kebijakan petugas dengan non-eksekusi menyangkut kegagalan tugas dan mengancam utusan internasional. Mereka pun akhirnya diberhentikan dari jabatan sebagai prajurit pasukan khusus. Sejarah mencatat bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian Dayton tahun 1995, perang di Bosnia pun dinyatakan berakhir. Namun Balkan menolak untuk tenang. Bara api konflik kembali menyala pada tahun 1998 di kawasan Kosovo. Munculnya kelompok bersenjata Kosovo Liberation Army (KLA) menjadi pemantik baru, berlandaskan perbedaan etnis dan keinginan kuat untuk memisahkan diri dari Serbia. Perang terbuka pun pecah kembali. Situasi yang kian tak terkendali memaksa dunia internasional bereaksi. Tanpa mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB, NATO mengambil langkah ekstrim. Mereka melancarkan kampanye pengeboman udara di wilayah Republik Federal Yugoslavia, khususnya di Serbia. Langkah ini diambil hanya untuk menghentikan konflik dengan tujuan melemahkan pasukan Serbia dan menghentikan operasi militer terhadap warga sipil Albania. Langit Serbia berubah menjadi gelap, bukan karena mendung, melainkan karena jelaga yang membubung tinggi. Insiden pengeboman dahsyat itu menyisakan duka mendalam. Dikonfirmasikan telah memakan sebanyak 20-70 korban, termasuk anak-anak. Bahkan seluruh fasilitas militer Serbia telah rata dengan tanah, hanya menyisakan kobaran api dan asap tebal yang menyelimuti seluruh area kota. Di tengah kekacauan global tersebut, sebuah pertemuan tertutup berlangsung di sudut tersembunyi kota Moskow, yaitu pertemuan jenderal militer Rusia dengan Beck. Meski Beck resmi bukan lagi dari bagian militer, sang jenderal tahu bahwa loyalitas dan keahlian Beck tak akan pernah tergantikan. Jenderal mengungkapkan kekhawatiran besar. Yugoslavia sudah berada di titik nadir dan tak sanggup lagi menahan gempuran bom NATO. Jika pasukan Serbia ditarik mundur dari Kosovo, maka wilayah itu akan jatuh sepenuhnya ke tangan pemberontak Albania. Target utama adalah Bandara Pristina. Di lain sisi, titik logistik paling strategis di kawasan tersebut tak hanya akan diperebutkan oleh pemberontak Albania, melainkan tentunya negara sekutu pasti akan ikut serta. Secara pribadi dan rahasia, jenderal menugaskan Beck untuk mengambil alih Bandara Pristina sebelum pasukan Inggris tiba di sana. Ini adalah misi balapan dengan waktu. Demi mengamankan akses logistik dan fasilitas strategis sebelum jatuh ke tangan Barat, Beck diperintahkan untuk mempertahankan bandara tersebut hingga pasukan perdamaian tiba. Namun, ada satu syarat pahit yang diajukan Beck. Ia akan menemui tim lama Satalov yang kini terpencar di Yugoslavia. Terkecuali Satalov yang tidak diikut-sertakan dalam misi ini dikarenakan Beck sudah tidak percaya lagi dengan apa yang telah dilakukan pada saat misi penangkapan Harun.
Diperlihatkan di tanah Yugoslavia telah berubah menjadi ladang pembantaian. Pemandangan mengerikan telah terjadi di setiap sudut jalan. Begitu banyak masyarakat tak bersalah sudah tergeletak tak bernyawa. Tindakan kejam itu tak lain dilakukan oleh pemberontak KLA. Di tengah suasana kesedihan tersebut muncullah sosok seorang polisi yang bernama Puk. Polisi Yugoslavia dengan integritas baja. Dalam sebuah momen yang menyayat hati, Puk terlihat menggendong adik kecilnya, satu-satunya anggota keluarga yang selamat dari kekejaman para pemberontak. Bersama komandan milik dan seorang rekan bernama Fadil, mereka bertahan sebagai sisa-sisa penegak hukum yang menolak menyerah pada keadaan, memilih jalan kebenaran di tengah badai konflik yang menggilas kemanusiaan. Namun, kejutan muncul saat Puk menaiki kendaraan operasionalnya. Di sana, di antara barisan pejuang lokal, duduklah sosok yang sangat dikenal, siapa lagi kalau bukan Satalov. Ternyata sejak pemecatan dari militer Rusia, Satalov tidak pernah benar-benar meninggalkan medan perang. Ia memilih menetap di Yugoslavia bukan sebagai tentara bayaran yang haus uang, melainkan sebagai sukarelawan yang bertaruh nyawa untuk melindungi warga sipil dan melawan tirani pemberontak KLA bersama komandan milik. Di sebuah rumah persembunyian di desa Yugoslavia, suasana tenang itu pecah seketika. Komandan milik datang dengan napas terengah-engah membawa kabar buruk. Dikabarkan bahwa 1 jam yang lalu 3 keluarga nekat meninggalkan desa. Menyadari jika warga sipil tersebut sedang dalam bahaya besar, mereka pun langsung bergegas pergi untuk melakukan aksi penyelamatan sebelum terlambat. Pada saat sampai tanpa diketahui, Satalov dan milik pun segera mengambil posisi strategis di ketinggian, memantau pergerakan musuh dengan mata elang. Namun, trauma mendalam menghancurkan logika. Puk, yang jiwanya masih dihantui bayang-bayang kematian keluarganya, kehilangan kendali. Tanpa memikirkan risiko, ia keluar dari mobil dan melakukan tindakan ceroboh yang hampir membongkar posisi mereka. Beruntung, Fadil dengan sigap memberikan informasi kepada Satalov hingga terjadi aksi menegangkan. Dalam baku tembak yang sengit itu, beberapa pemberontak berhasil meloloskan diri, namun peluru Satalov berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Amarah Puk meledak, ia hampir menarik pelatuk untuk menghabisi tawanan tersebut sebagai balas dendam. Namun, komandan milik menahan, sembari mengatakan bahwa kita bukanlah kriminal. Setelah kekacauan mereda, milik menjabat tangan Satalov dengan erat. Ia sangat berterima kasih atas dedikasi Satalov sebagai sukarelawan. Namun hari itu juga mereka harus berpisah, karena Satalov dengan keberanian penuh akan memulai perjalanan solonya menuju Bandara Pristina untuk memantau keberadaan pemimpin utama KLA. Pindah ke Gray, suasana berubah menjadi sentimental saat Gray tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Setelah sekian lama terombang-ambing, ia melihat rekan-rekan lamanya kembali berkumpul. Meskipun mereka bukan lagi bagian resmi dari militer Rusia, namun ikatan persaudaraan itu tetaplah sama. Tak lama kemudian Beck muncul di tengah lingkaran tim tersebut. Dengan nada dingin, ia menjelaskan bahwa operasi kali ini adalah misi khusus langsung dari sang jenderal, tanpa campur tangan negara-negara sekutu. Beck menjanjikan sebuah hadiah besar jika operasi pengambil alihan bandara ini berhasil sempurna. Jabatan militer mereka yang sempat dicopot akan dikembalikan sepenuhnya. Namun, alih-alih tergiur oleh pemulihan sebagai seorang militer, tim tersebut justru merasa ada yang janggal. Pertanyaan besar muncul di benak mereka. Mereka mengatakan, di mana Satalov? Dengan raut wajah keras tanpa ruang untuk debat, Beck hanya menjawab singkat bahwa dialah yang akan memimpin penuh operasi ini. Mendengar hal tersebut, ketidakhadiran Satalov justru menciptakan celah keraguan di hati anggota tim. Namun misi harus tetap berjalan. Di tengah persiapan menuju Bandara Pristina, Satalov tidak sendirian. Takdir mempertemukannya dengan perempuan yang bernama Jasna, seorang dokter cantik yang memiliki tekad baja untuk mengabdi di wilayah konflik Kosovo. Di tengah deru mesin dan debu jalanan, mereka pun akhirnya berkenalan satu sama lain. Jasna. Namun ketenangan itu hanya bertahan sejenak di sebuah titik mati yang sunyi. Setelah melakukan perjalanan yang lumayan jauh tanpa diduga, tiba-tiba saja aksi tembakan peringatan itu tak lain dilakukan oleh kelompok bersenjata KLA. Wilayah itu telah berubah menjadi zona hukum rimba. Siapapun yang melewati area perbatasan Kosovo akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dokumen terlebih dahulu. Siapapun yang menentang akan mendapat hukuman berat tepat pada saat itu juga. Tanpa kita duga, muncullah sosok pria yang bernama Smoke, pemimpin KLA yang berdarah dingin. Dengan langkah angkuh, Satalov mencoba tetap tenang, sembari mengatakan bahwa tujuannya hanyalah menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Namun, mata Smoke yang tajam dengan alasan seperti itu. Pada saat itu juga ia meminta dokumen Satalov. Sembari memeriksa dokumen itu, kecurigaan pun muncul dan tiba-tiba
Suasana menjadi sangat tegang. Fokus Smoke teralihkan sejenak oleh seorang pendeta yang mencoba berdebat dengannya. Smoke yang alergi terhadap perdebatan langsung menghabisi pendeta itu di tempat tanpa keraguan sedikit pun. Kekacauan pun pecah. Jasna diseret paksa menuju sebuah pen. Entah maksud apa mereka melakukan semua itu, namun tiba-tiba keadaan berbalik melalui tindakan tak terduga. Di tengah kemelut itu, pada saat itu juga Jasna langsung menuju rumah sakit untuk memberikan pertolongan kepada anak kecil yang baru saja terkena pukulan senjata dari Smoke. Emmenez-le aux soins intensifs. Et installez les autres. Sembari gemetar, Jasna membisikkan rasa terima kasih kepada Satalov karena telah menyelamatkan nyawanya. Oui, bien sûr, je vous montre. Merci. Namun sialnya, Smoke telah mengetahui keterlibatan Komandan Milik dalam penyergapan anak buahnya bersama Satalov sebelumnya. Milik, sang polisi sejati, ditangkap, namun meski maut di depan mata, tanpa rasa takut sedikit pun Milik malah melakukan perlawanan. Bravo. Tak butuh waktu lama bagi Satalov untuk menerima kabar duka tersebut melalui telepon dari Fadil dengan suara bergetar. Fadil mengatakan jika sudah tak punya banyak waktu lagi untuk bergerak dikarenakan Komandan Milik sudah dihabisi. Sementara itu, Jasna yang sudah sangat merasa aman di rumah sakit tiba-tiba mendapat panggilan mendadak dari dokter di sana. Namun saat pintu ruangan terbuka, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana di balik meja yang tenang terlihatlah Smoke. Ternyata pengkhianatan telah menyusup ke dalam fasilitas medis tersebut. Sang dokter yang seharusnya melindungi nyawa justru telah bersekongkol dengan Smoke untuk menjebak Satalov melalui Jasna. Satalov kini menjadi buruan utama dan Jasna hanyalah umpan dalam permainan maut ini. Di bawah penjagaan ketat, Jasna akhirnya dibawa paksa menuju markas besar KLA di Bandara Pristina, tempat di mana jeritan para sandera tak berdosa menangis. Smoke dengan insting predatornya menyadari bahwa Jasna adalah satu-satunya kunci untuk memancing Satalov keluar. Sebuah pilihan kejam akhirnya dilakukan kepada Jasna untuk memberitahu keberadaan Satalov atau seorang wanita tawanan di hadapannya akan merenggang nyawa. Jasna yang diam-diam telah menaruh hati pada keberanian Satalov memilih untuk membisu meski maut mengancam. C'est rien. Non, c'est rien. Namun, Smoke bukanlah lawan yang punya hati nurani. Setelah melakukan tindakan tak terpuji itu, Smoke yang melihat jika Jasna sepertinya tidak akan memberikan informasi, dengan kejam Smoke akhirnya memanggil salah satu anak kecil untuk dijadikan bahan ancaman kepada Jasna. Parle. Le russe. Hancur melihat tangis ketakutan sang anak kecil itu, ia pun terpaksa membocorkan lokasi Satalov demi menyelamatkan nyawa kecil yang tak berdosa itu. Tanpa membuang waktu, Smoke segera memacu pasukannya menuju koordinat Satalov, meninggalkan instruksi dingin agar tidak menyentuh Jasna kecuali para sandera lain. Kepergian Smoke menjadi celah yang ditunggu-tunggu. Di kejauhan, Vera yang terus memantau melalui teropongnya segera memberikan sinyal kepada Beck dan tim. Strategi disusun dengan presisi militer yang mematikan. Mereka harus menguasai bandara yang masih sesak oleh penjagaan KLA. Dengan satu komando tegas, mereka pun akhirnya melancarkan aksi penggerebekan. Terminal nettoyé. Di sisi lain, tanpa mereka sadari, Satalov bersama Fadil dan Puk rupanya telah menyusup masuk melalui jalur yang berbeda, yang dimana mereka melakukan itu hanya untuk mengincar Smoke, sementara Beck mengincar kontrol strategi bandara. Namun pada saat Puk dan Fadil masuk lebih jauh, tanpa mereka duga, tiba-tiba saja dua kelompok ini akhirnya saling berhadapan. Slash terpaku melihat sosok Satalov yang seharusnya tidak ada dalam manifest misi ini. Beck dengan nada otoriter yang tajam langsung menginterogasi mantan komandannya itu tentang apa yang ia lakukan di tempat itu. Satalov tidak gentar. Dengan tatapan sedingin es, ia menegaskan bahwa tujuannya hanya satu, yaitu mengincar lebih dari 100 anggota KLA yang telah mengubah tanah ini menjadi neraka. Il a combien d'hommes, tu le sais? Une centaine. Badai yang mendekat perdebatan mereka terhenti seketika oleh peringatan dari Vera. Melalui radio, ia melaporkan sebuah mobil putih yang meluncur cepat menuju gerbang bandara. Itu adalah 4 anggota Smoke yang dikirim kembali untuk memeriksa keadaan. Suasana menjadi sunyi dan senyap. Tim Beck pun bersiap di posisi masing-masing menunggu perintah untuk melepas tembakan. Namun, salah satu anggota KLA di mobil itu mencurigai gelagat aneh karena tak ada jawaban kode dari rekan penjaga mereka. Pada saat itu juga ia akhirnya mengarahkan teropongnya ke atap bandara hingga terjadi.
Sadar bahwa ego tidak bisa memenangkan peperangan melawan ratusan musuh, Beck akhirnya meminta Satalov dengan rekannya untuk segera bergabung karena ia tahu badai besar akan segera datang. Satalov bersama Slash bergerak cepat menyisir setiap sudut ruangan bandara guna memastikan keamanan area. Langkah Satalov terhenti ketika ia berhasil menemukan Jasna. Dokter itu tampak hancur dan dicekam ketakutan setelah menyaksikan langsung kekejaman Smoke terhadap para Sandra. Dengan suara bergetar dan penuh rasa bersalah, Jasna mengatakan bahwa ia terpaksa membocorkan lokasi Satalov kepada Smoke. Namun, dengan ketenangan seorang pemimpin, Satalov merespon dengan bijak. Ia menegaskan bahwa dalam situasi hidup dan mati, keselamatan nyawa adalah hal yang paling utama untuk dipertahankan. Kembali kepada Smoke, amarahnya pun kian memuncak, dikarenakan pada saat sampai di kediaman Satalov hanya menemukan rumah yang sudah kosong tak berpenghuni. Diperparah oleh laporan anak buahnya bahwa Bandara Pristina telah jatuh ke tangan orang tak dikenal. Tepat pada saat itu juga dengan murka, Smoke langsung menyuruh anggotanya untuk mempersiapkan seluruh pasukan demi mengambil alih kembali Bandara Pristina apapun yang terjadi. Sementara itu, di dalam bandara, Beck mencoba menghubungi sang jenderal melalui sambungan rahasia. Ia meminta perubahan strategi karena mereka kini terhimpit oleh lebih dari 100 pemberontak bersenjata lengkap. Namun, keputusan sang jenderal tetap sama seperti kemarin, bahwa Bandara Pristina harus dipertahankan. Jenderal mengonfirmasikan bahwa pasukan perdamaian Rusia tengah bergerak dari Bosnia menuju Pristina. Namun, ada satu peringatan keras. Setelah pasukan resmi tiba, Beck dan timnya harus segera menghilang tanpa jejak. Berhubung mereka bukanlah lagi bagian dari militer resmi. Menyadari bahwa bantuan masih sangat jauh sementara maut sudah di depan mata, Beck segera mengumpulkan seluruh tim. Ia meminta setiap orang mempersiapkan jati diri mereka masing-masing, bukan sebagai tentara bayaran, melainkan sebagai pejuang sejati yang membawa kehormatan mereka sendiri. Mereka mulai menyusun strategi militer yang matang, memanfaatkan seluruh peralatan dan amunisi yang tersisa di bandara. Risikonya sangat nyata. Besar kemungkinan mereka tak akan bisa bertahan sampai besok pagi. Melawan lebih dari 100 orang dengan senjata lengkap bagi kelompok kecil adalah misi yang hampir mustahil. Namun, ketidakmungkinan itu bukanlah penghalang. Mereka berdiri tegak sebagai pasukan khusus sejati yang siap berkorban demi menciptakan kesejahteraan dan perdamaian di tanah itu. Misi ini kini menjadi pembuktian kehormatan mereka sebagai prajurit sejati. Sore berganti malam, namun cahaya tidak datang dari matahari, melainkan dari kilatan senjata kelompok bersenjata KLA. Datang seperti gelombang pasang, mengepung bandara dari segala penjuru. Namun, pada saat mereka merengsek masuk, tiba-tiba saja belum sempat melangkah terlalu jauh, para anggota Smoke pun akhirnya tak terbendung menahan ledakan. Hening sempat kembali mencekam. Beck memperingatkan timnya untuk tidak lengah. Kegelapan adalah musuh sekaligus kawan yang tidak bisa ditebak. Namun, kesunyian itu hanyalah tipuan. Tiba-tiba saja pasukan dadakan Smoke muncul dari celah yang tak terduga. Nasib buruk pun menimpa Fadil. Sebutir peluru bersarang di tubuhnya hingga ia ambruk tak berdaya. Ternyata, pasukan Smoke menargetkan ke arah terminal untuk merebutnya. Berhubung di tempat itu adalah tempat paling strategis untuk menguasai bandara. Attention tout le monde, on a de la visite. Kelelahan mulai menggerogoti mereka. Musuh seolah-olah tidak ada habisnya. Datang silih berganti menghantui setiap sudut gelap terminal. Di tengah keheningan yang menakutkan tanpa kita duga, tiba-tiba saja sebuah ledakan besar mengguncang fondasi bangunan. Momen haru pun pecah ketika Gray menyadari luka-lukanya terlalu parah untuk diselamatkan. Dengan napas tersengal, ia mendorong Fadil untuk segera mencari tempat perlindungan. Ia lebih memilih untuk memberikan perlindungan terakhir bagi rekannya. Pardon de te laisser. Mon frère. Akibat kepergian Gray tentunya meninggalkan kesedihan kepada seluruh rekannya. Suasana semakin kacau saat Hook yang melihat pelontar granat mengarah ke posisi Fadil. Ia pun nekat berlari tanpa memikirkan musuh di sekelilingnya. Hingga pada saat itu juga pindah ke Perah. Dengan satu bidikan presisi, ia akhirnya berhasil menumbangkan tangan kanan si Smoke. Namun, musuh menyadari posisinya. Hingga pada saat itu juga, sebuah peluru pelontar dengan kecepatan penuh meluncur ke arahnya.
meruntuhkan seluruh bangunan. Vera terkubur dalam reruntuhan itu, namun keajaiban masih memihaknya. Ia selamat meski tertimbun puing-puing beton. Les gars, besoin d'un coup de main. Kembali ke sang jenderal yang tengah menghadapi badai politik. Tiba-tiba saja ia mendapat telepon dari kolonel berkaitan perintah dari atasan untuk menarik seluruh pasukannya dengan alasan diplomatik untuk menghindari konflik dengan negara sekutu karena misi perdamaian ini dianggap ilegal secara internasional. Namun, sang jenderal yang telah menghabiskan seluruh hidupnya demi keamanan negara menolak tunduk. Ia membantah perintah itu dan bersikeras melanjutkan misi demi kehormatan prajuritnya di lapangan. Nahas, di tengah ketegangan itu, rasa bimbang menyergap sang kolonel. Di bawah komandonya. Tanpa persetujuan sang jenderal, kolonel tiba-tiba saja memerintahkan seluruh pasukan untuk berhenti tanpa adanya persetujuan dari sang jenderal. Camarade colonel, l'aéroport tout proche, son frère partir à votre commandement. Camarade colonel. Di bawah hujan peluru yang seolah tak berakhir, Beck dan Celeste menyadari satu kenyataan pahit. Selama pelontar granat musuh masih aktif, mereka semua akan mati. Tidak ada pilihan logis yang tersisa. Dengan keberanian penuh, tanpa rasa takut sedikit pun, Celeste tiba-tiba saja nekat mengambil sebuah truk untuk meratakan pelontar itu secara manual. Raungan mesin truk membelah medan perang. Meskipun berhasil menghancurkan seluruh pelontar itu, seluruh tim harus menerima kenyataan bahwa mereka harus kehilangan Celeste untuk selamanya. Sementara itu, Satalov menemukan Puck yang telah bersandar tak berdaya. Satalov mencoba menariknya ke tempat aman, namun Puck malah menolak. Ia memilih tetap di posisinya. Ia hanya ingin dikenang sebagai orang Serbia sejati yang rela mati demi perdamaian tanah airnya. Mendengar perkataan itu, Satalov hanya bisa termenung, membisikkan terima kasih yang mendalam sebelum berlari menuju titik kumpul. Namun langkahnya terhenti ketika tiba-tiba saja ia terlihat oleh Smoke di balik tembok. Melihat sang komandang tergeletak pada saat itu juga, Bara tak tinggal diam, hingga akhirnya ia pun melontarkan sebuah granat tepat ke arah Smoke. Akibat hal tersebut, Smoke akhirnya dibuat sangat murka. Hingga pada saat itu juga, ia memanggil seluruh anggota yang tersisa untuk menghabisi Satalov secepatnya. Di tengah kegentingan itu, Jasna tiba-tiba saja melakukan tindakan ceroboh. Hingga ia berlari keluar untuk menyelamatkan Satalov. Namun tiba-tiba saja, menyadari jika posisi Jasna dan Satalov sudah dalam bahaya, dengan sisa tenaga yang tersisa, Beck akhirnya nekat menyelamatkan keduanya. Pada saat ia sampai, aksi siram peluru pun dilancarkan. Pada saat mereka berhasil lolos di sudut lain bandara, nasib malang menunggu. Fadil yang menyaksikan sahabat satu-satunya diperlakukan dengan sangat kejam, hanya bisa menangis diam membisu melihat hal itu. Mereka benar-benar berada di titik kepasrahan. Magasin mereka kosong dan dikepung oleh pasukan Smoke yang siap melakukan serangan penghabisan. Menyadari bahwa mereka sudah terpojok, bahkan seluruh senjata pun sudah kehabisan peluru, mereka akhirnya mengurungkan niat untuk mengakhiri semuanya sebagai prajurit terhormat di balik bayang-bayang. Tepat pada saat harapan seolah telah padam, tiba-tiba saja Bara melihat sesuatu dari kejauhan. Arrête. Ils sont là. Pasukan perdamaian telah tiba. Kehadiran militer skala besar itu mengubah konstelasi tempur dalam sekejap. Menyadari bahwa ia tidak akan menang melawan tentara reguler dengan persenjataan berat, di momen itu juga mau tidak mau Smoke akhirnya meninggalkan tempat itu. Namun pada saat Smoke hendak meninggalkan bandara, tiba-tiba saja sejak saat itu juga, tanpa gangguan sedikit pun, akhirnya pasukan perdamaian telah berhasil mengambil alih bandara Pristina sepenuhnya. Di tengah puing-puing terminal yang berasa, pada saat itu juga, kolonel menemukan Jasna bersama anak kecil yang telah ia selamatkan, yang sepertinya sudah sangat ketakutan. Namun kolonel berkata jika semua ini telah berakhir dan tidak perlu takut lagi. Pindah bersama Beck, Vera, Bara, dan Satalov. Setelah pertempuran di balik bayang-bayang itu, akhirnya ia pun pergi untuk pulang sambil merenungi kejadian panjang yang telah merenggut nyawa sebagian rekan seperjuangannya.
Duel diplomasi di landasan pacu suasana di Bandara Pristina kembali mendidih saat deru helikopter Inggris di bawah komando NATO mulai memecah langit Kosovo. Namun, kejutan menanti mereka di darat. Pasukan perdamaian Rusia yang sudah lebih dulu menguasai landasan memberikan peringatan keras. Jangan mendarat, bagi Rusia ini bukan sekedar perebutan fisik landasan pacu, melainkan pertaruhan harga diri di kancah global. Puncak ketegangan terjadi saat Kapten Rusia berhadapan langsung dengan Kapten pasukan sekutu. Dengan melihat senjata yang siap siaga, Kapten Inggris pun segera menghubungi markas besar mereka. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan memicu perang dunia ketiga hanya untuk satu bandara. Pasukan NATO pun akhirnya diperintahkan untuk menarik seluruh pasukannya, dan kehadiran Rusia di Pristina menjadi penyeimbang kekuatan yang memaksa dunia menghargai hukum internasional. Penantian yang tak terjawab 1 tahun telah berlalu di Yugoslavia. Namun bagi Jasna, setiap detiknya terasa seperti keabadian. Bayang-bayang Setalov masih menghuni setiap sudut ingatannya. Sore itu di bawah langit yang mulai meredup, Jasna berjalan pulang dengan langkah terseret beban kerinduan. Ia tertunduk, membiarkan kesedihan menelan sisa harapannya. Ia sudah menyerah pada takdir, tiba-tiba saja Jasna! keajaiban itu akhirnya datang, membawa pulang sang prajurit ke pelukan hati yang hampir mati.